Iya, selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah ya. Terima kasih. Insya Allah. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir dalam aksi nyata ini, aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar selama kurang lebih 1 jam lebih ya. Saya akan menyampaikan materi dan nanti kita bisa berdiskusi bersama di akhir penyampaian materi. Nah, sebelum kita masuk ke inti materinya, saya mau warming up terlebih dahulu. Kita pemanasan dulu. Warming up-nya dengan bagaimana? Kita warming up-nya dengan tebak gambar terlebih dahulu supaya kita lebih ready, lebih siap untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ya. Kita akan tebak gambar ya. Nanti aturannya silahkan yang bisa menebak gambar acungkan tangan atau langsung tebak saja ya. Dimulai dari gambar yang pertama. Ada gambar pisau tajam. pisau tajam. Apakah kita lihat ya apa? Apakah jawabannya benar? Apakah jawabannya benar? Ini 100 hari. Ini 100 ya, betul ya. Pisau tajam di sini ada pisau, ada rajanya R-nya diganti T, kemudian ditambah M tajamnya. Kita lihat gambar yang kedua, Bapak Ibu, ayo yang lain ya. Oh, kehalangan ya. Ya, apa nih? Ada angka 3, T-nya dicoret. Berarti nggak digunakan T-nya. Ada akar. Iga bakar. Apakah jawabannya iga bakar? Betul sekali, jawabannya itu iga bakar ya. Kemudian, jangan kalah ini ya, jangan kalah ini. Selanjutnya ada gambar kambing, ada gambar suling, tapi S-nya diganti G. Kambing guling. Betul. Kambing guling. Kita lihat jawabannya apakah benar? Salah. Benar, Pak Ili. Ayo benar. Ayo benar, ayo. Ini gampang sekali. Nanti kita melihat sama-sama setelah ini ya. Ada udang, ada tulisan re, ada gambar apa ini? Mobil. Gambar. Ayo gambar apa? Ini apa Pak Ili? Yang rebus. Udang rebus. Kita coba lihat jawabannya ya. Selanjutnya ini sangat mudah. Selanjutnya nih Bruno pasti bisa. Itu jam tangan. Betul, jam tangan. Jam tangan kita lihat ya. Bener, jam tangan. Paling itu paling. Yang ini agak susah yang ini ya. Kita apa ya kira-kira ya ini ya. Alas kaki. Bukan tangan gua, biasanya mah. Apa jawabannya? Alas. Siapa bisa? Alas kaki, Bu. Alas kaki, Pak Rizal ya. Jawabannya alas kaki. Betul sekali alas kaki ya. Mau lanjut lagi? Lanjut. Oke. Sekarang ini yang sulit. Nanti kita skip untuk yang sulit. Yang mudah-mudah aja dulu ini. Ini ada sate. Ini ada apa ini? Gambar apa? Satu apa itu ya? Satu apa ya kira-kira? Satu apa ini? Satu apa? Satu jalan. Satu jalan. Kita lihat. Harusnya kita satu tujuan sih. Oh, satu tujuan ya harusnya ya. Satu tujuan yang sama, bukan satu jalan. Iya, jawabannya satu jalan. Ini yang dirasakan siapa ini? Ada gambar kuburan. Oh, ada saya tertinggal, Bu. Tinggal. Ada rusa, tapi U-nya diganti A. Mati rasa. Oh. Mati rasa, kita coba lihat jawabannya. Wah, benar mati rasa.
ya, terakhir ini, terakhir. Semua selesai. Terakhir, ayo, terakhir. Apa Ini mau ini? dirikan. Ayo. Ada kata, ada bapak-bapak, ada MJ, ada gambar air. Ayo bapak. Ayo. Tuang air. Apakah tuang air? Kita coba lihat. Betul, tuang air. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sudah pemanasan ya? Sudah panas belum? Sudah panas. Nanti kita main tebak gambar selanjutnya. Saya masih punya banyak slide tebak gambar. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai budaya positif. Nah, budaya positif ini ada di modul 1.4 guru penggerak. Nah, dalam budaya positif ini kita akan membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Banyak ya? Banyak sekali. Jadi nanti silakan Bapak Ibu yang ingin mencatat, silakan dicatat karena ini semuanya poin penting yang bisa kita terapkan di sekolah. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengambil materi pembelajaran dan diterapkan di sekolah untuk menciptakan budaya yang positif. Dengan adanya budaya yang positif, tentu sekolah akan menjadi sekolah yang nyaman, aman, dan terdapat aktivitas yang baik, aktivitas yang positif dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Nah, yang pertama kita akan masuk ke perubahan paradigma belajar. Coba Bapak Ibu sekarang kepalkan jarinya seperti ini. Kepalkan jarinya seperti ini. Oke? Sudah semua? Ya. Terserah mau kanan mau kiri boleh. Sekarang coba pasangannya, teman di sampingnya. Salah satu mengepalkan jari, salah satu coba untuk membuka kepalan jari itu. Misalnya nih Pak Adin yang mengepalkan jari, Pak Nijar coba buka kepalanya Pak Adin. Ayo, bisa nggak? Ayo. Oke, bisa? Bisa, ada yang bisa, ada yang tidak ya. Kenapa ada yang bisa, kenapa ada yang tidak? Coba. Kenapa tidak bisa? Coba sekarang gantian. Tadi yang mengepalkan jari Pak Adin, sekarang Pak Nijar yang mengepalkan jari. Silakan, coba buka kepalan jari itu. Bisa. Pertanyaannya sekarang kenapa sih? Kenapa ada yang tertutup? Apa alasannya? Apa yang terjadi? Kenapa ada yang membuka? Kenapa ada yang menutup? Ada yang apa lagi? Ada yang terus main. Boleh. Apa lagi? Selain itu? Kalau saya lebih ke arah seorang yang membuka diri terhadap walaupun yang memberikan tutorial itu siapa, kemudian dia membuka diri, maka dia akan dapat ilmu dengan mudah. Oke, ya. Berarti mirip open minded dengan close minded ya. Oke, saya arahkan kembali. Siapa yang punya kewenangan untuk membuka atau menutup jari kita tadi? Siapa yang punya kewenangan untuk tetap menggenggam ataupun ketika dipaksa dibuka ternyata dibuka? Siapa? Yang punya jari. Berarti yang punya jari ini punya apa terhadap jari-jarinya ini? Punya kendali apa? Power. Oke. Intinya seperti ini Bapak Ibu. Setiap orang pasti punya kontrol atas dirinya sendiri. Dia tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Itu fitrahnya. Kita setiap orang pasti punya kontrol sendiri. Nah, kontrolnya itu dalam bentuk ini tadi. Kita bisa ini menutupi kekuatan tenaga. Tapi kita juga bisa membukanya karena kita punya kontrol atas jari-jari kita. Sama dengan anak didik, sama dengan murid. Murid itu punya kontrol atas dirinya sendiri. Dia mau misalnya dia punya keinginan A, keinginan B, keinginan C, ya itu keinginan dia, kontrol atas dirinya sendiri. Kita sebagai guru tidak bisa mengontrol mereka atas keinginannya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah
kita harus merubah paradigma. Dari yang dulu itu ada ilusi guru itu mengontrol murid, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Tidak, itu hanya ilusi, itu hanya persepsi saja yang kurang tepat. Kemudian bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ada satu lagi ilusi atau persepsi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, apakah selama ini kita sebagai guru secara tidak sadar mencoba untuk mengontrol murid kita, memaksa dia melakukan sesuatu, merasa kita itu memiliki hak untuk memaksa dia melakukan sesuatu? Apakah kita selama ini seperti itu atau tidak? Atau secara tidak sadar kita melakukan itu atau secara sadar? Nah, itu paradigma yang harus kita ubah dari paradigma yang berupa ilusi-ilusi atau persepsi yang kurang benar itu, kita arahkan ke paradigma yang lebih baru, bahwa ternyata murid itu punya kontrol atas dirinya sendiri. Kita hanya mengarahkan. Selanjutnya, perubahan paradigma tersebut itu kita punya dua tahap. Yang pertama tahap stimulus respon dan tahap teori kontrol. Jadi ini adalah teori kontrol yang benar, teori kontrol yang bukan ilusi. Ada beberapa poin penting. Yang pertama, dalam tahap stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Ini stimulus respon, tahap ini, anggapan ini. Nah, ini tuh harus kita ubah ke tahapan teori kontrol, di mana kita itu berusaha untuk memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi kita tidak bisa menyamakan persepsi atau pandangan kita terhadap orang lain. Orang lain pasti punya pandangannya sendiri. Nah, itu teori kontrol. Jadi kita mengontrol diri kita untuk semua orang punya pendapatnya sendiri-sendiri dan kita tidak bisa memaksakan pendapat kita. Nah, selanjutnya perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang kita melihat perilaku guru itu sebagai sebuah kesalahan. Misalnya nih, anak murid terlambat gitu. Wah, dia salah nih, dia berperilaku tidak tepat waktu. Tapi sebenarnya dalam teori kontrol kita harus melihat bahwa setiap perilaku baik buruk ataupun baik itu pasti punya tujuan, pasti punya intensi kenapa dia melakukan hal itu. Nah, yang harus kita ubah adalah pemikiran bahwa kita itu harus mencari intensinya, bukan menyalahkan kesalahannya, tapi mencari sebabnya kenapa dia seperti itu, supaya kita bisa membangun persepsi anak itu menjadi ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrol menyatakan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak terikat pada orang lain. Ya, yang bisa mengontrol diri kita sendiri ya kita sendiri, bukan orang lain. Selanjutnya, pemaksaan. Saya bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kalau lebih ke arah mengontrol itu tidak bisa kita mengontrol orang lain, karena orang lain punya kontrol dirinya sendiri. Seharusnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu menurut teori kontrol yang benar. Nah, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kita membujuk siswa, misalnya siswa mengerjakan tugas nih. Ternyata tugas yang dikerjakan itu tuh tidak sesuai. Kita membujuk siswa untuk ayo kerjakan. Nah, itu kurang sesuai. Yang harus kita lakukan adalah melakukan kolaborasi dan konsensus, menciptakan pendidikan baru. Dalam artian seperti ini, kalau siswa itu sulit mengerjakan tugas, bukan kita memaksa atau membujuk dia untuk mengerjakan tugas, tapi kita cari tahu kenapa dia tidak mengerjakan tugas. Loh, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Apakah ada yang sulit? Apakah ada yang belum dimengerti? Itu teori kontrol. Kemudian yang terakhir, model berpikir kalau stimulus respon itu tentang menang dan kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau untuk teori kontrol itu ada yang dinamakan dengan win-win solution atau sama-sama menang, seperti itu. Nah, itu yang harus kita ubah paradigmanya, di mana
kontrol atas dirinya sendiri. Nah, kontrol itu diwujudkan dengan apa? Dengan melakukan disiplin positif. Saya mengutip salah satu kutipan dari Ken Dewantara yang berbunyi, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin. Jadi inti dari disiplin itu adalah mendisiplinkan diri sendiri. Nah, Ken Dewantara juga mengungkapkan bahwa self-disiplin ini adalah kita sendiri yang mewajibkan diri dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau merdeka itu kita harus lebih mengarahkan ke self-disiplin. Nah, pertanyaannya nih, menurut Bapak Ibu, apa sih arti disiplin? Coba, apa arti disiplin sekarang yang dipahami? Disiplin itu tentang apa? Ada yang mau berpendapat? Mentaati aturan mungkin. Mentaati aturan. Ada yang lain? Hubungannya tentang aturan ya disiplin itu ya? Oke. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplika. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya ternyata disiplin itu belajar, Bapak Ibu. Jadi ketika ada yang mengatakan bahwa berhubungan dengan aturan, itu belum tepat ya. Nah, belajar di sini itu dikaitkan dengan disiplin diri murid-murid kita dalam belajar. Untuk meraih sesuatu, untuk meraih kesuksesan, kita harus mendisiplinkan diri sendiri. Misalnya nih, ketika kita mau ujian, kita tentu tujuannya untuk lulus ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk lulus? Tentu saja dengan mendisiplinkan diri sendiri, dengan cara disiplin belajar, disiplin mencoba, disiplin menaati waktu, manajemen waktu. Dengan disiplin kita bisa meraih tujuan kita. Nah, disiplin diri ini jadi lebih ke arah yang lebih khusus ya. Disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, yaitu apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna dari disiplin ini berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Hubungannya dengan aturan tadi itu adalah persepsi yang salah. Disiplin itu tentang diri sendiri. Bagaimana kita mendisiplinkan diri untuk mencapai tujuan, itu disiplin diri. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena kan memang disiplin yang sekarang kita pahami itu berasal dari luar ya, intensinya atau motivasinya untuk menaati aturan dan sebagainya. Makanya timbul ketidaknyamanan, bukan dengan yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Dalam artian dari dalam diri kita, oh kita menghargai, kita tidak misalnya kita mengerjakan tugas karena kita punya tanggung jawab atas tugas. Itu yang dinamakan disiplin. Bukan karena intensi lain, misalnya tidak, misalnya kita mengerjakan tugas karena disuruh atau dan sebagainya. Nah, itu yang dinamakan dengan disiplin. Nah, disiplin ini tentu punya tujuan. Tujuan akhirnya tentu saja nilai-nilai keyakinan yang harus kita pegang setiap harinya. Nilai-nilai keyakinan ini kita rangkum dalam nilai kebajikan universal. Nilai itu apa sih Bapak Ibu? Nilai itu apa? Sesuatu yang kita yakini ya, sesuatu yang baik atau buruk. Nilai itu sesuatu yang baik atau buruk? Nilai yang baik. Nilai itu adalah sesuatu yang baik, kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ada sesuatu yang baik. Kebajikan kan kebaikan. Universal itu sifatnya umum. Sifatnya umum. Nah, nilai kebajikan universal yang kita yakini ini dapat diartikan bahwa sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap individu, saya yakin pasti punya tujuan atas setiap
kita melakukan sesuatu tapi tidak berpegangan dengan nilai tanggung jawab, apakah hasil dari pelaku kita itu akan menjadi baik? Pasti akan muncul perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, nilai kebajikan universal ini bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama, dan latar belakang. Menurut Dr. William Glasser, setiap perbuatan itu pasti memiliki tujuan. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, ini yang kita sasar, yang kita tuju adalah motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri kita untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi dengan kita meyakini nilai-nilai yang ada dalam secara universal gitu, kita tidak perlu motivasi dari luar, kita tidak perlu orang lain itu memberikan motivasi kepada kita ya. Motivasinya sudah ada dalam diri kita sendiri. Itu yang dinamakan dengan kita meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, untuk murid kita dalam mencapai nilai kebajikan universal ini, pemerintah sudah menetapkan nilai-nilai yang menjadi fokus yang nantinya perlu diyakini dikembangkan dalam diri murid-murid. Siapa bisa tebak kira-kira nilai apa itu yang sekarang ini banyak dikenalkan pemerintah, setiap hari dibahas, setiap hari di-mention oleh pemerintah nilai-nilai ini? Pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Lebih upgrade lagi selain pendidikan karakter. Profil pelajar Pancasila ya. Bermula dari pendidikan karakter, pemerintah mengerucutkan kepada sebuah program P5. Iya, dalam Merdeka Belajar ada nilai-nilai yang harus diyakini murid kita. Nah, nilai-nilai itu terangkum dalam P5, Proyek Penguatan Pelajar Pancasila, yang berisi mengenai karakter-karakter yang harus dimiliki oleh murid-murid kita. Karakter yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Hubungannya dengan sisi religiusitas siswa dan sisi akhlaknya. Kemudian siswa juga harus mandiri, karena nantinya ketika kelak dia dewasa, dia harus menghadapi kehidupannya secara mandiri, secara otonom. Selanjutnya siswa harus bisa bernalar kritis, harus punya keyakinan nilai untuk bernalar kritis. Jadi ketika dia mendapati masalah, dia tidak putus asa, tapi dia bisa memecahkan masalah-masalah itu dengan bernalar kritis, dengan melakukan berpikir kritis seperti itu. Nah, selanjutnya adalah berkebinekaan global. Tidak hanya nanti lingkupnya di Indonesia, tapi juga dalam lingkup pergaulan global. Kita sudah mengalami yang namanya globalisasi ya Bapak Ibu ya. Di mana globalisasi itu kita dihadapkan bahwa ternyata setiap negara itu sekarang sudah tidak punya batas. Kita bisa berhubungan dengan orang dari negara lain. Tapi dalam berhubungan tersebut kita juga harus berdasarkan berkebinekaan. Kembali lagi ke Pancasila, kita harus bisa memfilter apa yang boleh kita lakukan, apa yang sesuai dengan nilai Pancasila, dan apa yang tidak sesuai. Nah, itu arti berkebinekaan global. Selanjutnya adalah nilai yang senantiasa ada di masyarakat Indonesia, yaitu gotong royong. Siswa, murid itu juga diarahkan untuk bisa saling memiliki satu sama lain dengan bergotong royong. Karena gotong royong ini manfaatnya banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Dimana murid itu bisa terbentuk empatinya, bisa menciptakan kolaborasi, kerjasama dengan cara gotong royong. Nah, yang terakhir selain itu, selain bisa bernalar kritis, berkebinekaan global, bisa gotong royong, mandiri, dan berakhlak mulia, murid-murid juga harus bisa kreatif dalam di sini artinya bisa menciptakan sesuatu yang baru. Jadi dia bisa berkreasi dengan apa yang dia pikirkan, apa yang dia nalar, dan dengan pemikiran tersebut dia bisa menciptakan sesuatu yang baru. Saya mau tanya, Gojek itu perusahaan dari mana? Gojek, ayo Gojek. Singapura. Bukan. Gojek Indonesia. Oh iya. Kalau Grab Malaysia, oke. Gojek itu merupakan hasil dari berpikir kreatif. Karena Pak Nadiem pertama kali yang
mencetuskan Gojek itu melihat potensi Indonesia itu kok rawan macet dan sebagainya. Akhirnya diputuskan untuk membuat sebuah aplikasi Gojek, di mana dengan Gojek itu dapat mempermudah mobilisasi manusia. Itu hasil dari berpikir kreatif. Nah, murid itu juga harus diarahkan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kita tidak boleh menyalahkan apa pemikiran murid, dalam artian ketika dia mencoba untuk menciptakan sesuatu yang baru, kita apresiasi dengan seperti kita apresiasi, kita lihat, kita bisa komentari untuk perbaikannya dengan cara yang baik dan benar. Nah, dengan cara seperti itu kreativitasnya itu akan berkembang. Itu tadi nilai kebajikan P5 atau profil pelajar Pancasila yang harus kita yakini. Setelah kita melakukan disiplin yang positif, pasti ada tujuan, di mana tujuan tersebut pasti berhubungan dengan nilai-nilai atau keyakinan kebajikan universal kita. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan tersebut kita juga membutuhkan motivasi. Pertanyaannya, motivasi itu berasal dari mana saja sih? Internal, eksternal, dari dalam diri dan dari luar diri. Ternyata setelah diteliti ada 3 hal yang melandasi motivasi manusia. Yang pertama, karena ingin menghindari hukuman. Yang kedua, karena ingin mendapatkan penghargaan. Dan yang ketiga, ya karena menghargai nilai dirinya, makanya dia bisa termotivasi. Nah, untuk menghindari hukuman itu biasanya akan muncul pertanyaan seperti ini. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kita ambil contoh secara nyata ya. Murid terlambat. Murid tidak terlambat. Murid datang tepat waktu dengan motivasi ingin menghindari hukuman, karena kalau terlambat harus lari ke lapangan 10 kali. Nah, itu yang dinamakan motivasi karena menghindari hukuman. Nah, motivasi ini bersifat eksternal karena ingin menghindari hukuman itu. Jadi ini motivasi karena ketakutan. Selanjutnya adalah motivasi untuk mendapatkan penghargaan. Dalam mendapatkan penghargaan ini, biasanya murid-murid itu akan ada pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, motivasi ini misalnya ya tadi masalah terlambat nih. Siswa-siswa murid-murid itu tidak ingin terlambat karena ketika tepat waktu ternyata diberi bintang sama bu guru. Nah, dia termotivasi untuk datang tepat waktu karena ingin diberi bintang. Nah, motivasi seperti ini maksudnya motivasi eksternal karena ingin mendapatkan imbalan. Itu tadi 2 motivasi internal. Ada satu lagi motivasi, yaitu motivasi karena dia menghargai nilai dirinya. Biasanya akan muncul pertanyaan, akan menjadi orang seperti apa saya jika melakukannya? Kembali ke kasus terlambat tadi ya. Murid datang tepat waktu karena dia menghargai nilai dirinya. Ketika dia datang tepat waktu, oh saya punya waktu untuk istirahat. Oh saya punya waktu untuk bertemu dengan teman-teman, bercanda dengan teman-teman. Oh ketika saya datang tepat waktu, saya bisa untuk membaca buku, bermain dulu, lebih senang saya ketika datang tepat waktu. Itu yang dinamakan menghargai nilai diri. Itu motivasi yang bersifat internal. Nah, motivasi yang bersifat internal ini untuk melakukan yang namanya disiplin positif tadi, karena ada nilai-nilai yang diyakini. Motivasi eksternal, motivasi internal. Motivasi eksternal itu berjalan dalam jangka waktu short term atau dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan motivasi internal itu akan menjadi motivasi yang berjalan sangat lama. Jadi tidak berubah akan pengaruh alur jalan karena dia sudah meyakini nilainya. Nah, yang harus kita bangun dalam murid itu kira-kira motivasi yang mana nih Bapak Ibu? Motivasi hukuman, motivasi mendapat penghargaan, atau motivasi karena menghargai nilai diri? Kita bahas ya, kita nanti jawab pertanyaan ini dengan mengulas lebih lanjut mengenai apa yang harus kita lakukan terhadap murid-murid kita, menangani murid-murid kita seperti itu.
Jadi lebih disarankan sebenarnya ke motivasi yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Ketiga ya, menghargai nilai diri. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga mengenai menghargai diri sendiri, menghargai nilai diri pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi yang berasal dari dalam diri, motivasi intrinsik yang dampaknya itu akan jangka panjang. Nah, motivasi ini tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau penghargaan saja. Mereka akan berperilaku baik dengan melandaskan nilai-nilai atau keyakinan diri, dengan menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ketika motivasi intrinsik itu sudah timbul, otomatis itu akan berdampak jangka panjang. Kita tidak perlu susah-susah harus menghukum siswa, harus memberi penghargaan siswa, tapi mereka sudah paham mengenai nilai dari dirinya, nilai dari kebajikan universal. Itu yang harus kita temukan. Apakah mudah? Sulit. Tapi apakah bisa? Bisa. Sulit tapi bisa. Artinya intinya ini, kita mau berubah. Intinya kita harus mau berubah. Nah, untuk memulai disiplin positif, untuk memulai budaya positif, kita harus memulai dari lingkup sekolah. Itu kan ada beberapa ya. Ada lingkup sekolah, lingkungan sekolah, ada lingkup yang kita sekarang ada ini lingkup kelas. Nah, untuk memulai positif, kita harus mulai dari kelas kita sendiri, dari murid kita sendiri, dari murid yang menjadi tanggung jawab kita. Oleh karena itu kita harus membentuk yang namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Coba kita perhatikan ini ya, sebuah contoh kasus. Mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa kita harus yakin dengan nilai? Tapi kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus nilai gitu yang kita tekankan dalam diri siswa? Kita coba analisis ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Alasannya apa? Apakah memang ada peraturan seperti itu? Makanya kita harus menaati dengan mengendarai motor di jalan yang besar jalan raya itu dengan helm. Apa karena peraturannya yang kita fokuskan? Atau karena nilainya? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter ketika pandemi. Apa karena peraturan yang kita melaksanakan ini? Atau karena ada nilai sesuatu di dalamnya yang ternyata kita pahami? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apakah kita melakukan itu karena peraturannya atau karena nilainya? Nah, jawabannya seperti ini Bapak Ibu. Kenapa kita memakai helm di jalan raya? Ya memang ada peraturannya, tapi kita pahami hal itu dilaksanakan demi apa sih? Demi keselamatan. Nah, keselamatan itu yang menjadi fokus kita, yang menjadi keyakinan kita kan. Sebenarnya peraturan itu pelengkap untuk kita memahami nilainya itu. Kemudian, mengapa kita harus mengikuti peraturan 3M? Tujuannya apa? Demi apa? Demi kesehatan, demi keamanan, keselamatan supaya kita terhindar dari virus. Itu nilainya. Itu nilainya, peraturan untuk mewujudkan nilai. Jadi kita fokusnya ke nilainya, bukan peraturannya saja. Nah, terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena kita tahu, ketika kita datang tepat waktu, kita tidak akan ketinggalan materi. Itu nilai yang kita yakini. Fokusnya di situ, bukan karena peraturan.
dan untuk mendukung motivasi intrinsik tersebut, kembali lagi ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang. Jadi dengan meyakini nilai-nilai tersebut, orang itu akan bergerak dengan sendirinya tanpa harus fokus mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau nilai sudah terbentuk, kalau keyakinan sudah terbentuk, mereka akan bergerak sesuai dengan keyakinan tersebut. Kita tidak usah repot-repot begitu, fokus pada aturan dan sebagainya, karena mereka sudah terbentuk keyakinannya. Termasuk keyakinan murid dalam kelas. Misalnya, ketika bu guru menjelaskan mengenai memberi arahan, murid-murid harus memperhatikan. Itu peraturan. Nilai yang ada di dalamnya apa? Siswa harus membentuk rasa apa? Membutuhkan. Bisa. Membutuhkan terhadap materi, bisa. Dia harus bertanggung jawab dalam dirinya sendiri untuk bisa mengerjakan materi. Itu fokus kita. Itu yang harus menjadi kesadaran dalam murid kita. Sulit tidak kira-kira untuk menerapkan nilai? Sulit, saya rasa. Saya pribadi mengatakan ini sulit, tapi ini mungkin dan bisa. Hanya saja kita butuh kesabaran dan keyakinan dan waktu, Bapak Ibu. Berubah itu sedikit demi sedikit, tapi tujuannya jelas. Itu yang harus kita fokuskan. Nah, keyakinan itu dimulai dari adanya peraturan kelas, kemudian peraturan itu kita gali nilainya. Nah, nilainya itu akan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan menimbulkan lingkungan yang positif. Setelah itu, setelah ada lingkungan yang positif, yang nyaman, aman, dan sebagainya, itu akan timbul yang dinamakan budaya positif dalam kelas. Dimulai dari peraturan kelas, kemudian kita gali nilainya apa, dibuat keyakinan kelas. Setelah itu akan timbul lingkungan yang positif dan nanti akan terbentuk budaya positif dalam sekolah. Nah, itulah pentingnya kita membuat kesepakatan kelas, kita membuat peraturan kelas. Karena memang untuk murid SD ya kita harus lebih banyak membimbing ya Bapak Ibu ya, mengantarkan dia ke suatu pemahaman mengenai pentingnya belajar, pentingnya mencoba, pentingnya percaya diri dan sebagainya. Nah, keyakinan kelas itu memang bersifat abstrak, tidak nyata, karena memang fokusnya ke nilai ya. Kalau peraturan kan jelas terpampang nyata. Oh, nilai peraturannya ini. Kalau keyakinan kelas itu adalah sifatnya itu abstrak, tidak nyata. Nah, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Misalnya, kita harus bermain dengan aman. Nah, nilai-nilai di situ adalah yang kita yakini mengenai keselamatan. Itu yang harus kita pahami. Kalau peraturannya harus bermain dengan aman, tidak boleh berbahaya. Nilai yang kita pahami harus berupa bahwa keyakinan untuk murid itu harus bermain dengan aman untuk keselamatan. Keselamatan itu adalah nilainya. Nah, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam bentuk yang positif. Jadi kita arahkan kepada nilai-nilai yang positif. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kita mulai dari nilai-nilai yang sangat kita butuhkan, misalnya mengenai kemandirian, mengenai tanggung jawab, keselamatan dan keamanan. Itu dalam lingkup kelas ya. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi harus cocok diterapkan di sini. Misalnya nih, nilai kebajikan yang ada di sini saya terapkan di Papua, belum tentu cocok, karena memang anak-anak Papua itu berbeda karakternya dengan anak-anak daerah ini begitu. Nah, selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Jadi semua dilibatkan murid itu. Nah, ketika murid dilibatkan akan timbul yang namanya kesepakatan bersama, kesepakatan yang diyakini murid itu. Jadi murid secara sadar dia itu meyakini itu, dan secara sadar juga dia punya motivasi untuk bergerak
mewujudkan nilai-nilai tersebut. Nah, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dinamis ya, bentuk dari keyakinan kelas itu dinamis, tidak hanya saklek itu saja, terus itu saja, pun bisa berubah, bisa dikurangi, bisa ditambah. Kita akan coba menganalisis keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Di sini ada peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Saya beri contoh ya. Selalu kembalikan buku pada tempatnya, itu ada nilai positifnya, nilai keyakinan positifnya, yaitu tanggung jawab. Dengan peraturan itu, murid akan tanggung jawab, akan punya nilai tanggung jawab untuk barang-barang yang dia pinjam, barang-barang yang dia gunakan, dikembalikan ke tempatnya semula. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira ada nilai keyakinan apa ini? Mengganggu orang lain. Supaya kalau anak-anak kan biasa ya, murid-murid itu kadang suka mengganggu orang lain. Ketertiban bisa, ketertiban. Kita coba lihat. Menghormati orang lain bisa, ketertiban bisa, keamanan bisa. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Ada nilai apa? Disiplin. Ada nilai yang tadi? Tanggung jawab. Menghormat, komitmen ya, komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan di sekolah. Ada nilai keselamatan. Keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini sebetulnya contohnya ini untuk itu ya, kelas tinggi ya, kelas SMA. Ada nilai apa di sini? Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan bisa, keselamatan bisa. Kesehatan yang paling pokok. Bergantian atau giliran antri. Nilai apa yang ada dalam antri? Menghargai orang lain. Disiplin. Kita lihat, menghormati orang lain, bersabar, disiplin. Nah, selanjutnya jangan berlari di kelas atau koridor. Nanti jatuh, nanti menabrak orang lain. Tertib, ya bisa tertib. Gunakan masker dulu ya, gunakan masker itu ke kesehatan. Ya, hubungannya dengan ketertiban, keselamatan. Nah, untuk jangan berlari di kelas ini hubungannya dengan keselamatan, keamanan. Karena kalau kadang anak-anak berlari ya, itu bisa menabrak orang, bisa jatuh dan sebagainya. Nah, nilai yang kita fokuskan adalah keselamatan itu. Dari peraturan kelas, timbul keyakinan kelas, timbul lingkungan positif, dan nantinya akan terbentuk budaya positif. Ini contoh kesepakatan kelas ya. Nah, setiap kelas hendaknya memiliki kesepakatan kelas yang disepakati bersama dengan murid. Hubungannya dengan apa saja? Hubungannya dengan misal pelaksanaan pembelajaran, misal mengenai PR, misal mengenai datang tepat waktu, menjaga kebersihan ya. Sampah ya, masalah sampah ini juga jadi fokus. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran ini harus dibuat dan ditempel sebenarnya. Supaya apa? Supaya murid-murid itu ada perhatian. Jadi nanti boleh tidak ketika kita membuat kesepakatan kelas dengan murid, misalnya saya dengan murid saya, boleh tidak datang terlambat? Misalnya saya arahkan seperti itu. Tidak boleh Bu Guru. Oh, berarti kita yakini sama-sama ya, datang tepat waktu. Kita tulis di keyakinan kelas dan kita tempelkan. Itu akan sangat efektif dalam membuat keyakinan kelas. Contoh lain kesepakatan kelas, kami guru dan murid akan saling menyayangi, tidak saling menyakiti. Ini universal ya. Ini yang namanya peraturan, yang ini namanya ada semangat nilainya. Nah, kami murid akan semangat belajar. Selanjutnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini lebih ke kesepakatan kelas yang kedua ini lebih mengarahkan pada keyakinan nilai itu. Sedangkan peraturan ini lebih sifat peraturan ya. Tanpa kita tahu dengan jelas nilai secara tersirat nilai-nilai yang terkandung di contoh
contoh pertama, sedangkan di contoh kedua nilai yang terkandung itu lebih ke arah ke nilai keyakinan. Kita harus menggunakan yang namanya kesepakatan kelas yang kedua ini, yang nilainya itu lebih bersifat universal, kemudian keyakinan-keyakinan ini juga bersifat universal. Selanjutnya, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana pasti suatu saat kita akan menemui yang namanya pelanggaran. Ya kan? Kadang kan siswa melakukan suatu pelanggaran atas suatu nilai atau suatu peraturan ya. Nah, pelanggaran itu tentu kita harus mengambil tindakan terhadap suatu pelanggaran yang pada umumnya itu biasanya kita temukan itu berbentuk hukuman dan konsekuensi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari satu lagi teknik untuk menindaklanjuti pelanggaran, bukan dengan hukuman, bukan dengan konsekuensi, tetapi dengan yang dinamakan restitusi. Apa itu restitusi? Apa? Bisa dibaca ya bersama-sama di sini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya, untuk menyadari kesalahannya. Nah, sehingga nantinya setelah murid memperbaiki kesalahannya, menyadari kesalahannya, ia bisa kembali lagi dalam kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dia tidak menyesal, tapi dia memahami kesalahannya, memperbaiki kesalahannya, dan dia akan membentuk satu karakter kuat lagi nantinya. Itu yang dinamakan dengan restitusi. Nah, selama ini kita akan melihat ciri-ciri restitusi sebelum kita akan mengulas perbandingan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun murid itu bisa belajar dari kesalahannya. Jadi murid juga tidak takut untuk salah. Dia dengan salah, dia belajar dari kesalahannya. Nah, yang kedua, untuk memperbaiki hubungan sosialnya. Setelah salah, misalnya murid itu berantem dengan temannya. Nah, itu setelah kita melakukan restitusi, hubungan mereka tidak lagi dalam bentuk pertengkaran ya, tapi mereka bisa baik lagi hubungannya. Nah, tawaran bukan paksaan. Jadi kita tidak memaksakan pendapat kita ke murid, tapi kita lihat murid kita itu kita tawarkan seperti ini, kamu setuju tidak? Kamu bersedia tidak memperbaiki kesalahanmu dengan seperti ini? Kalau murid iya, kita teruskan. Kalau tidak, ya kita tawarkan yang lain, solusi yang lain. Jadi senyaman siswa, senyaman murid kita dalam melakukan restitusi ini. Kita sangat menghargai pendapat murid kita dalam melaksanakan restitusi. Selanjutnya, restitusi itu menuntun untuk dalam dirinya sendiri. Jadi tujuannya itu untuk kesadaran diri sendiri. Kesadaran diri sendiri itu restitusi. Selanjutnya, restitusi itu nanti bertujuan untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar yang mendasari. Nanti kita akan pelajari 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata setiap manusia itu punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, kalau misalnya kebutuhan dasar itu tidak dipenuhi, biasanya disebabkan karena ya mereka tadi belum bisa melakukan pelanggaran seperti itu. Mungkin sebabnya karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah, kita adakan restitusi ini. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik, karena anak juga tidak merasa dia itu harga dirinya terjaga ketika melakukan pelanggaran. Dia jadi tetap percaya diri, dia mampu memperbaiki kesalahannya. Itu yang penting ya, dia belajar dari kesalahannya. Selanjutnya, restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan ya. Karakter yang terbentuk setelah dia belajar dari kesalahannya tersebut, bukan konsekuensi yang murid kita terima setelah melakukan kesalahan, tapi karakter yang berkembang setelah memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, restitusi
fokusnya pada solusi, win-win solusi. Jika murid kita bertengkar antara si A dan si B, kita akan buat win-win solusi, bukan menyalahkan satu orang, membenarkan satu orang, tapi kita mengakurkan dua orang. Itu yang dinamakan restitusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, jadi tidak terpinggirkan, tidak terkucilkan setelah dia melakukan kesalahan, tapi dia bisa kembali ke kelompoknya karena dia sudah memperbaiki kesalahannya dengan benar. Kita akan bandingkan Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi mana yang lebih baik. Dan selama ini kita berada di fase mana? Restitusi, konsekuensi, atau hukuman? Kita lihat di sini. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Konsekuensi dan restitusi itu sudah mengarah ke disiplin. Sedangkan hukuman itu dia akan membentuk identitas gagal. Gagal kalau kita sudah melakukan hukuman. Hukuman itu sifatnya menyakiti. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Dan restitusi itu merupakan pilihan. Contohnya seperti ini ya. Ini mungkin masih agak bias, tapi saya akan coba untuk memperjelasnya. Hukuman itu terjadi ketika misalnya nih ada kasus murid tidak mengerjakan PR. Guru akan memberikan hukuman dengan seperti, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Sekarang kerjakan PR itu 5 kali lipat, misalnya 5 kali. Itu hukuman. Karena spontan seperti itu. Dia tidak mengerjakan PR, kita langsung memberi hukuman. Itu spontan. Itu yang dinamakan hukuman. Nah, konsekuensi itu berdasarkan peraturan. Jika kita sudah membuat peraturan kelas nih, tidak mengerjakan PR, berarti harus tinggal di kelas selama 10 menit misalnya, 15 menit tidak istirahat karena waktunya digunakan untuk mengerjakan PR. Nah, kita sebagai guru itu memang harus sesuatu yang terjadi karena sudah ada peraturannya. Siswa melanggar, ya sudah siswa itu harus melaksanakan konsekuensi dari peraturannya itu tadi. Siswa harus tinggal di kelas selama 15 menit. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Jadi seperti ini, ketika siswa tidak mengerjakan tugas, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kita tanya dulu sebabnya. Bu, saya lupa Bu, misalnya saya terlalu banyak main HP di rumah, jadi saya lupa mengerjakan tugas. Oh gitu, ya nggak apa-apa berbuat salah, setiap orang berbuat salah, tapi kita harus memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, apa sih keyakinan kita tentang membuat PR ini? Gitu. Ya, keyakinan kita tentang PR gitu ya. PR harus dikerjakan Bu di rumah seperti itu. Ketika jawaban peserta didik seperti itu. Jadi kita harus bagaimana ini? Kamu kan tidak mengerjakan PR. Ya saya harus mengerjakan PR Bu. Jadi boleh nggak ketika ada PR ditunda-tunda, kemudian harus senang main HP terus gitu? Tidak boleh Bu, saya harus mengerjakan PR-nya terlebih dahulu. Itu yang dinamakan proses restitusi. Kita cari tahu sebabnya, kita arahkan solusinya. Oh baiklah. Kemudian PR yang saat ini bagaimana ini? Ya sudah Bu, saya akan mengerjakan PR ini sekarang di sini, dan kedepannya saya juga akan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan saya lagi. Saya akan mengerjakan PR tepat waktu, tidak ditunda-tunda lagi. Itu yang ingin kita bentuk, itu yang dinamakan restitusi. Jadi perbedaannya terlihat ya. Hukuman itu ya langsung diberi, konsekuensi itu memang karena ada peraturannya, sedangkan restitusi adalah pembentukan kesadaran murid itu sendiri. Nah, hukuman itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka yang panjang. Kemudian konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka yang pendek. Sedangkan restitusi itu tujuannya itu menguatkan murid dalam waktu jangka yang panjang. Jadi dia bisa memperbaiki kesalahannya, dia menyadari itu dan dia tidak mengulangi itu, serta dia bisa meningkatkan karakter dalam dirinya. Nah, korban mendapat keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapat ganti. Kemudian murid akan tersakiti dengan adanya hukuman, baik secara harga diri,
dibuat tidak nyaman karena dia harus melaksanakan peraturan tadi yang tidak mengerjakan PR, dia harus mengerjakan harus tinggal di kelas. Dia kan merasa tidak nyaman dan tidak enak nih, semua yang lain bermain di luar, saya harus tinggal di kelas karena tidak mengerjakan PR, itu tidak nyaman. Sedangkan restitusi itu murid mendapat penguatan dari kesalahannya itu. Jadi dia tidak menyalahkan diri sendiri, tapi dia sadar untuk memperbaiki diri sendiri. Selanjutnya, perilaku pasif agresif, sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Ya tidak. Ada kita memberikan hukuman pada murid-murid yang tidak takut, itu tidak akan membuat hukuman itu berjalan. Sedangkan untuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Memerlukan monitoring berkelanjutan dari guru ya. Untuk mengerjakan PR tadi kita harus memantau yang beneran tinggal di kelas saat itu, dia tidak pergi kemana-mana. Nah itu kelemahannya ya, guru butuh effort lebih untuk memantau, memonitoring konsekuensi yang dikerjakan oleh siswa. Sedangkan untuk restitusi itu masalah bisa terpecahkan, ada solusinya, dan yang paling penting murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya. Jadi saya apresiasi sebenarnya untuk Bapak Ibu. Kemarin kan kita punya kasus ya, murid kita ada yang naik loteng, itu kan sebuah pelanggaran ya, sebuah kesalahan. Tapi kita tidak melakukan hukuman, kita tidak melakukan konsekuensi, tapi ternyata secara tidak sadar kita telah melakukan restitusi dengan murid itu. Kita tidak memberikan hukuman, tapi kita tanya muridnya, kenapa naik ke loteng? Bu, saya pengen aman, saya ucing-ucingan. Oh baiklah, kedepannya gimana? Apakah ketika naik ke loteng itu aman atau bahaya sih, bermain yang bahaya? Bahaya bu, katanya. Oh, bahaya, kenapa bahaya? Ya kan takut terjatuh, takut kena saluran listrik dan sebagainya. Anak paham, anak menyadari bahwa itu tuh kesalahannya. Kemudian kedepannya harus seperti apa nih? Boleh tidak naik ke loteng? Tidak boleh bu, karena itu berbahaya. Itu restitusi. Saya apresiasi loh kemarin Bapak Ibu sudah bereaksi secara baik ketika kita mendapati satu pelanggaran yang dilakukan oleh murid kita. Itu tadi perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu bersifat negatif, restitusi bersifat konsekuensi bersifat netral, dan restitusi itu bersifat positif. Contohnya nih, contoh perkataannya dari guru. Ketika ada hukuman atau negatif, awas ya, kalau dilakukan lagi nanti kamu awas, jadi ada ancaman yang bersifat negatif. Itu ciri-ciri hukuman. Kemudian kalau netral seperti ini, lakukan apa yang saya lakukan. Kemudian untuk positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, ini adalah contoh-contoh dari tadi ya, mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu modenya itu paksaan, konsekuensi modenya stimulus respon yang sudah kita pelajari, sedangkan restitusi itu hubungannya dengan teori kontrol ya. Bisa dimengerti ya Bapak Ibu ya? Nah, kita akan lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. Seperti yang sudah saya tadi jelaskan ya, saya mention di awal bahwa untuk siswa itu, murid itu punya, setiap manusia itu punya 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Ketika dipenuhi, maka dia punya tujuan untuk hidupnya. Jadi kebutuhan dasar ini dipenuhi untuk salah satu tujuan hidupnya adalah memenuhi kebutuhan dasar ini. Ada 5. Ini menurut Maslow. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah survival. Kelihatan tidak pasti? Survival atau bertahan hidup. Kemudian penguasaan atau power. Yang selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kebebasan atau freedom. Dan yang terakhir kesenangan. Nanti kita analisis, kita sebenarnya itu lebih cenderung tinggi yang mana nih kebutuhan dasarnya? Apakah di penguasaan, apakah di kesenangan, apakah di kebebasan, atau kasih sayang gitu? Karena memang ini dengan kita memahami 5 kebutuhan dasar ini, kita bisa memahami murid kita
kasih sayang dan rasa cinta nih, rasa diterima nih, ya kita harus mulai memenuhi kebutuhan dasar itu, Bapak Ibu. Ya, kita mulai dari yang pertama, bertahan hidup. Setiap manusia itu pasti punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu kebutuhan paling dasar dan lebih ke arah insting. Kalau hewan itu instingnya bertahan hidupnya tinggi, sedangkan manusia juga tinggi insting bertahan hidupnya. Tapi manusia punya otak yang bisa membedakan bertahan hidupnya bagaimana gitu. Nah, bertahan hidup ini hubungannya dengan kesehatan, keamanan, pokoknya dasar-dasar ya, keamanan yang bisa membuat manusia itu hidup dengan aman, nyaman. Nah, itu kebutuhan dasar yang pertama, bertahan hidup. Selanjutnya, mulai dengan kebutuhan dasar yang kedua, yaitu kelihatan nggak? Kasih sayang dan rasa diterima. Ini kadang dia ketemu di murid kita. Jadi dalam artian seperti ini, kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang, supaya dia itu dia itu bisa berada dalam lingkungan pergaulan sosial. Biasanya orang yang punya kasih sayang dan rasa diterima tinggi, kebutuhan dasar yang tinggi, dia itu tuh akrab dengan keluarganya, dia itu belajar karena senang dengan gurunya, kemudian murid itu menganggap bahwa teman itu adalah seseorang yang sangat penting yang ada di hidupnya. Itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, kebutuhan penguasaan. Nah, penguasaan ini hubungannya dengan power. Power ini hubungannya dengan kebutuhan untuk bisa diterima di masyarakat, di lingkungan sosialnya. Dalam artian seperti ini, power ini saya harus diakui prestasi saya harus diakui keterampilan saya. Nah, ini yang dinamakan power. Selanjutnya adalah kebebasan. Nah, kebebasan ini hubungannya dengan sesuatu yang dia yakini. Orang-orang yang merasa bebas ini tidak mau diatur. Dia punya keyakinan sendiri, tidak bisa diam, tidak mau diatur. Ini contohnya Hilman mungkin ya. Hilman seperti ini, dia punya kebebasan sendiri. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kesenangan. Orang-orang yang punya kesenangan yang tinggi ini, kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya suka bercanda, suka bergurau, kemudian dia ingin suasananya itu dalam kelas itu menyenangkan, kemudian dia suka mengkoleksi barang, dia kreatif, dia punya konsentrasi yang tinggi ketika dia melakukan hal-hal yang dia suka. Nah, itu 5 kebutuhan dasar manusia menurut Maslow. Sekarang kita lihat murid-murid kita. Murid-murid kita pasti punya 5 kebutuhan dasar ini ya. Nah, sudah diingat ya 5 kebutuhan dasar? Sudah diingat semua ya? Ada 5 ya? Sekarang kita akan tebak-tebakan lagi. Tebak-tebakan lagi ya Bapak Ibu. Ini ada sebuah pernyataan dari seorang murid. Kita lihat murid ini punya kebutuhan dasar apa sih yang harus dipenuhi. Yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi, senang menyanyi. Kebutuhan dasar apa kira-kira ya ini yang harus dipenuhi dari 5 kebutuhan dasar ini? Kesenangan. Iya, kesenangan. Karena di sini ada mention, padahal aku suka dan senang menyanyi. Jadi kebutuhan dasar yang dia butuhkan itu adalah kesenangan. Selanjutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit. Kira-kira apa? Kasih sayang. Betul sekali. Selanjutnya, apa ini kebutuhan dasarnya ini? Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan dasarnya apa? Kira-kira ya? Kebebasan. Betul sekali. Wah, Bapak Ibu sudah paham sepertinya ya tentang 5 kebutuhan dasar ini. Terakhir, aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Kira-kira apa kebutuhan dasarnya? Penguasaan. Karena memang anak-anak pengen diakui keterampilan dan prestasinya, bukan malah
Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melihat posisi kontrol. Dalam melaksanakan disiplin positif tadi, dalam menerapkan nilai, keyakinan kelas dan sebagainya, kita sebagai guru akan mengambil 5 posisi kontrol. Nah, kira-kira sekarang ini kita ada di posisi mana? 5 posisi kontrol yang pertama yaitu pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi kontrolnya itu sebagai teman. Selanjutnya adalah pemantau dan yang terakhir adalah manajer. Kita lihat kita berada di posisi kontrol yang mana ini? Apakah sebagai seorang penghukum atau pembuat rasa bersalah atau teman atau pemantau atau manajer? Ya, kita lihat perbandingannya seperti ini. Nah, guru berbuat. Kalau sebagai penghukum, guru akan menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum kamu. Saya akan, misalnya, kalau kamu tidak datang tepat waktu, kamu harus lari keliling lapangan 10 kali. Nah, itu adalah posisi penghukum. Selanjutnya, itu posisi pembuat rasa bersalah. Itu biasanya guru itu akan cenderung bersikap berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam dan ditandai dengan kalimat seperti ini. Kamu tuh sudah mengecewakan Bapak. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Bapak itu kecewa kamu seperti itu. Jadi anak itu merasa bersalah karena dia telah melakukan pelanggaran. Nah, posisi kontrol yang selanjutnya adalah guru bertindak sebagai teman. Nah, dalam artian ini, guru akan membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Misalnya, ayolah kerjakan tugas ini, lakukan demi guru. Kemudian, ya sudah, nanti Bapak atau Ibu guru akan bereskan. Ini posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau. Nah, pemantau ini biasanya hubungannya karena kita sudah punya peraturan, jadi kita bisa memantau apabila ada pelanggaran. Ya, sesuai dengan aturan, murid harus begini. Nah, kita sebagai pemantau, biasanya guru akan menghitung dan mengukur dengan kata-kata seperti ini. Apa peraturannya? Kenapa kamu melanggar? Apa sih peraturannya? Selanjutnya, apa konsekuensinya? Selanjutnya, apa yang kamu lakukan? Apa yang akan terjadi sekarang? Itu guru sebagai pemantau. Yang terakhir, ini adalah level paling tinggi dari seorang guru dalam menangani muridnya, yaitu manajer. Nah, manajer ini akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik, pertanyaan-pertanyaan yang menggali. Contohnya, apa yang kita yakini? Apa yang kita yakini? Kita boleh tidak bermain di sekolah dengan aman? Itu kan yang kita yakini. Kemudian, apakah kamu meyakini hal tersebut? Apa Rehan sadar bahwa Rehan itu ada peraturan seperti ini? Rehan yakin nggak dengan peraturan tersebut? Kemudian, kalau kamu meyakininya, kamu tuh harus bagaimana? Gitu. Ya, saya ingin memperbaiki kesalahan saya itu tidak mengulanginya. Kemudian, kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Misalnya, ya saya jadi sadar Bu, bahwa saya harus bertanggung jawab dengan diri saya sendiri. Saya harus main dengan aman. Misalnya seperti kasus tadi yang naik loteng. Itu adalah contoh posisi, kira-kira posisi kontrol kita sekarang ada di mana ya levelnya? Apakah sebagai penghukum membuat anak murid merasa bersalah, atau teman atau pemantau atau sudah level manajer ini? Sepertinya kita masih berada di level 2 ini ya, kadang pemantau, kadang manajer. Kita masih bolak-balik di pemantau, manajer. Nah, sekarang kita akan berubah. Kita harus mencoba berubah posisi kontrol kita harus naik level ke manajer ya, dengan tidak melihat kesalahan muridnya, tapi kira-kira karakter apa yang bisa terbentuk setelah murid itu berbuat salah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh dari 5 posisi kontrol. Ketika guru mengucapkan ini, saya kecewa sekali
Ini kira-kira guru yang mengatakan kan guru ya, ini masuknya posisi kontrol apa? Membuat bersalah. Pembuat rasa bersalah. Ini nanti sudah paham semua nih. Saya senang sekali nih. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira masuknya posisi kontrolnya yang mana? Penghukum. Betul sekali, penghukum. Nah selanjutnya, ayolah lakukan demi guru. Ayolah lakukan demi guru. Teman, sekali Bu Zara. Jadi ini masuknya ke posisi teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi kalau mendapatkan stiker bintang, kalau kalian bisa mengerjakan tugas, kalian bisa mendapatkan stiker bintang ini. Berarti level kontrolnya berada di pemantau karena ada peraturan, ada cara untuk menaati peraturan tersebut. Nah selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Jelas, kalau ini masuknya levelnya ke posisi kontrol manager, betul sekali. Nah untuk melaksanakan posisi kontrol manager ini kita harus memahami hal terakhir dari pembahasan pada siang hari ini, Bapak Ibu ya. Tadi kita mulai pagi, sekarang sudah menjelang siang. Nah kita perlu memahami yang dinamakan segitiga restitusi. Kita sudah membahas restitusi, kita sudah harus memposisikan diri kita sebagai manajer dalam kelas untuk membuat keyakinan kelas. Kita perlu memahami yang dinamakan segitiga restitusi. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan di depan, saya sudah ungkapkan di depan, bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, Gorsen juga menjelaskan bahwa restitusi itu juga merupakan sebuah proses kolaboratif, jadi bersama-sama, tidak sendiri, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang nantinya mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini restitusi ini bentuknya sangat positif sekali, mengarahkan pada disiplin positif sekali, di mana membentuk kesadaran siswa sehingga nanti karakter-karakter kuatnya itu akan terbentuk dalam diri siswa. Jadi nanti murid kita itu akan pantang menyerah, punya karakter yang kuat dan bisa menghadapi masa depannya dengan lebih baik. Segitiga restitusi tentu saja ada beberapa langkahnya. Segitiga tentu ada 3 langkah ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas atau stabilized identity. Teori kontrolnya ini kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, selanjutnya setelah menstabilkan identitas, kita akan memvalidasi kesalahannya atau validate the misbehavior. Nah, posisi kontrolnya itu semua perilaku pasti memiliki alasan kenapa dia melakukan hal tersebut, kenapa murid kita melakukan hal tersebut, intensinya apa. Nah, terakhir setelah kita memvalidasi tindakan yang salah, kita harus melakukan kegiatan terakhir, yaitu menanyakan keyakinan apa yang kita yakini, nilai-nilai apa yang kita yakini. Nah, menanyakan keyakinan ini, seek the belief, ini posisi kontrolnya menyatakan bahwa kita semua memiliki motivasi internal. Dari segi 3 restitusi ini dapat digambarkan seperti ini ya. Ada dalam segi 3 restitusi ada 3 hal tadi ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Contoh pertanyaannya ini, menstabilkan identitas ini, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Apakah kamu tahu perbuatan kamu itu sesuai atau tidak sesuai dengan Rehan? Apakah kamu tahu dengan naik konten itu perbuatan yang benar atau salah? Misalnya salah Bu gitu. Nah, semua orang pasti berbuat salah, tapi yang penting adalah kita harus memperbaiki kesalahan kita dan tidak mengulanginya. Itu yang dinamakan dengan
menstabilkan identitas terlebih dahulu. Jadi kita tidak menyalahkan murid kita. Setelah menstabilkan identitas, kita akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Rehan, apa sih alasan kamu naik ke loteng pada saat jam istirahat? Oh bu, saya mainan ucing-ucingan bu. Jadi saya pengen aman supaya nggak ketahuan, saya naik ke loteng. Kita sudah tahu alasannya. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Dalam artian seperti ini. Kan kalau bersembunyi tidak harus ke loteng ya rehannya. Bersembunyi kita tetap bisa aja di mana, di sesuatu yang tidak membahayakan, di tempat yang tidak membahayakan. Itu yang dinamakan validasi kesalahannya. Oh kesalahannya alasannya ini. Nah seharusnya yang dilakukan rehan itu seperti ini. Nah untuk menanyakan keyakinan itu lebih ke arah ke depannya, itu harus seperti apa. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati mengenai cara bermain? Apakah keyakinan kelas itu menyatakan bahwa kita harus bermain secara berbahaya atau secara aman? Nah itu keyakinan, menanyakan keyakinan, kemudian menanyakan rencana ke depannya. Kamu rencana ke depannya seperti apa? Apakah kamu akan mengulangi perbuatan salah kamu atau tidak? Kemudian kamu ingin menjadi seperti orang seperti apa sih? Dengan berbuat seperti itu, kamu akan menjadi seorang seperti apa? Apakah kamu menjadi seorang yang baik atau tidak? Jadi ditimbulkan lagi kesadarannya. Itu tadi segitiga restitusi, ada 3 hal: menstabilkan identitas, kemudian kita harus validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ada sebuah kasus. Seorang siswa tidak berada di kelas ketika pembelajaran. Nah, ketika pembelajaran berlangsung, ternyata setelah ditelusuri, siswa tersebut berada di kantin ketika jam pembelajaran. Nah, ini kasusnya seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai seorang kita yang mendapatkan posisi, kita yang berada di posisi control manager, itu pasti akan melaksanakan segitiga restitusi. Dari kasus ini, segitiga restitusi, kita melakukan segitiga restitusi dengan cara seperti ini. Pertama, menstabilkan identitas. Nah, memanggil siswa yang melakukan pelanggaran tadi, yang dia jajan ketika pembelajaran. Nah, kemudian mengkonfirmasi tindakannya itu sebuah kesalahan. Nah, setelah menstabilkan identitas, kita melakukan validasi tindakan yang salah, menanyakan alasan dan mengapa hal tersebut dilakukan. Setelahnya, kita menanyakan keyakinannya, meyakinkan kembali bahwa keyakinan kelas yang sudah disepakati itu seperti ini. Ketika kita belajar, ya kita harus mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak jajan di jam pelajaran. Ini adalah tahapan restitusi ya. Jadi ini perlu kita terapkan. Memang awalnya agak gemes juga ya ketika murid kita itu berbuat salah gitu, gemes gitu. Tapi kita harus menyadari kita sebagai guru memegang posisi kontrol sebagai manajer, kita harus melaksanakan segitiga restitusi ini dengan baik untuk tidak menyakiti harga diri siswa, tidak membuat siswa menjadi rendah diri, dan akan menemukan solusi dari permasalahan tersebut sehingga siswa itu punya karakter yang kuat setelahnya. Nah, itu tadi pembahasan terakhir mengenai segitiga restitusi. Kita sudah belajar padat sekali ya, materinya padat sekali hari ini. Mulai dari perubahan paradigma, disiplin positif, kemudian kita belajar mengenai motivasi intrinsik, ekstrinsik, kemudian kita belajar tentang restitusi, kita belajar mengenai 5 kebutuhan dasar manusia, dan yang kita belajar keyakinan kelas, dan yang terakhir belajar mengenai segitiga restitusi. Sebelum saya mengakhiri pembahasan pagi ini, siang ini, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum saya mengakhiri itu tadi ya pembahasan dari saya mengenai materi budaya positif di sekolah. Apabila Bapak Ibu punya saran, punya tanggapan, punya pertanyaan, maka dipersilakan. Atau mungkin tanggapan dulu ya, setelah kita mempelajari ini, tanggapannya seperti apa? Apakah Bapak mulai memahami alur budaya positif
ini tadi pembahasannya dari semua ya. Setuju tidak? Iya. Dari semua ini pembahasannya. Iya, padat sekali ya. Saya ingin menanggapi itu ya. Iya, Pak. Dan curhat gitu ya. Iya. Jadi memang selama ini mungkin secara tidak disadari karena memang baru sekarang kita mengenal istilah segitiga restitusi itu ya Bu. Iya. Jadi sebenarnya memang mungkin sama semuanya Bapak Ibu juga sudah kita praktekkan, khususnya saya yang punya anak siswa PAUD juga ya. Iya. Memang itu saya sering praktekkan di sekolah terhadap anak saya di rumah ya. Tetapi terkadang ketika kita punya kelelahan secara fisik, secara mental, secara bekerja, ketika kita melaksanakan segitiga restitusi tersebut, saya pribadi cenderung lebih ke proses restitusinya itu lebih ke metode stimulus responsif. Itu yang susah terus terang. Ternyata kita harus berubah paradigma tadi yang sudah dijelaskan. Yang lebih baik itu adalah teori kontrol. Ya. Tetapi dalam bahasanya saya sering sekali ketika melaksanakan segitiga restitusi itu lebih cenderung ke stimulus responsif, lebih mengintimidasi agar si anak itu merasa bersalah, bukan yang tadi harusnya prosesnya yang dilaksanakan. Itu aja tanggapannya. Pak Ili silakan. Mau menanggapi Pak Ili? Baik, betul sekali ya apa yang diungkapkan Pak Asmi tadi bahwa memang prosesnya itu untuk berubah itu kita harus sedikit demi sedikit ya, dan pasti butuh kesabaran dan waktu yang panjang di tengah semua kesibukan kita, penat kita gitu. Tapi itu tadi memang sulit tapi bisa dilakukan. Itu yang harus kita ubah mindset kita. Bisa dan sangat mungkin dilakukan. Jadi diawali dengan berubah. Terima kasih Pak Asmi, tepuk tangan Pak Asmi. Yang lain, siapa yang mau menanggapi dulu? Buno. Buno atau Pak Adin? Nih, kebetulan bahasa ini. Atau Bu Zahra? Enggak. Let's go. Siapa? Pak Nija? Tapi tadi ada yang sulit tidak Bapak Ibu ya dari penyampaian saya ini? Ada yang masih dibingungkan tidak? Dari sekian banyak penyampaian saya, intinya kita harus berpihak pada murid, kita harus memerdekakan murid, kita harus mengarahkan murid untuk menyadari kontrol dirinya, karena memang setiap orang punya kontrol diri masing-masing. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua, luar biasa pada pagi ini. Tepuk semangat, bisa tepuk semangat. Tepuk semangat. Bisa kita ulangi sekali lagi ya. Walaupun sudah siang, sudah lapar, kita tepuk semangat sekali. Kemudian kita akan akhiri ya pertemuan kita kali ini. Tepuk semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya, dan apabila ada salah penyampaian kata, salah penyampaian materi, saya mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kita akan berjumpa lagi dengan materi-materi yang lebih menarik selanjutnya. Semoga masih ada kesempatan. Dan ayo kita bergerak bersama-sama ya, bergerak untuk mewujudkan generasi emas Indonesia. Semangat! Semangat.